Ibu koordinator yang disampaikan tadi oleh saya, eee, beliau, kami hanya ingin menyampaikan seperti ini bahwa, setiap peserta dari universitas itu hanya boleh mengirimkan 2 peserta. Jadi bagi universitas yang mengirimkan lebih dari 2 peserta, itu kami akan kembalikan kepada, kampus tersebut, siapa yang akan mereka pilih untuk, maju. Kemudian, jika ada yang lebih daripada 2 harus memilih 2 yang harus memilih, 2, lalu kemudian yang selebihnya itu, kami akan kembalikan, dananya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin di pendaftaran, itu peserta sudah diwajibkan untuk mengupload video. Video menyanyi. Itu sebenarnya merupakan, di awal saja, maka dari itu kami melihat ada beberapa video itu yang, menurut kami untuk masuk di kompetisi itu sepertinya, belum belum apa ya, belum bisa untuk diikutkan kompetisi. Sehingga dari kami, panitia, menyanyi pop, memberikan kesempatan kembali kepada para peserta untuk membuat video yang memiliki kualitas terbaik atau video terbaik yang, menurut mereka itu adalah, sudah layak untuk mengikuti kompetisi. Adapun mungkin, video yang kemarin itu, tidak apa-apa, kami dari pihak panitia memberikan kembali kesempatan kepada para peserta untuk, membuat video kembali. Kemudian, videonya itu satu kali tag, ya, satu kali tag, satu kali pengambilan tanpa ada editan. Seperti itu. Jadi pengambilan videonya itu, sesuai dengan panduan yang ada, atau yang kami, share, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau mungkin dari adik-adik, yang hadir di sini, merasa, "Oh iya, kampus saya mengirim lebih daripada 2," begitu. Kami tetap mengembalikan kepada masing-masing kampus untuk memilih, "Oh ya udah yang ini aja yang maju, yang 2 orang ini yang maju." Sehingga kami akan merevisi daftar peserta lomba untuk kemudian kami fikskan, seperti itu. Mohon maaf izin bertanya, Ya, apakah silahkan. suara saya terdengar? Ya, terdengar, silahkan. Ini dari mana? Boleh sebut nama dan kampus mana, boleh ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Natania Almira Kiesa dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya ingin bertanya terkait video yang tadi boleh disusulkan itu ya, yang direvisi. Itu berarti nanti eh, kalau di panduan itu kan nanti panitia akan mengupload ke YouTube-nya FKIP Universitas Hayden ya. Berarti untuk timeline itu nanti mundur atau bagaimana ya? Sama saya mau bertanya terkait mekanisme babak semifinal yang dipilih 10 peserta, itu kira-kira pengumumannya kapan untuk babak semifinal itu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk videonya itu boleh langsung di-upload di YouTube ya. Boleh langsung di-upload di YouTube yang telah kami sediakan. Kemudian untuk pengumuman, atau timeline-nya itu, apakah belum ada di panduan atau seperti apa? Sepertinya sudah ada di panduan ya?
untuk timeline pengumumannya itu. Ya, halo. Oh, iya. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk video istilahnya video revisi ya. Iya, istilah video revisi, eee, silahkan di-upload di link YouTube yang telah kami sediakan. Kemudian untuk timeline-nya, saya kira sudah ada di apa, DP nama? Di panduan ataupun kalau misalkan belum ada di situ, kita kan ada grup ya. Nanti kami akan selalu menginformasikan update-update informasi, yang, akan kami, berikan, kepada para peserta. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf, izin mengonfirmasi. Untuk video revisi tadi, kita uploadnya di itu ya, Google Form atau di YouTube ya? Tadi soalnya bilangnya di link YouTube yang disediakan. Iya, di link YouTube yang telah kami sediakan. Atau tunggu saya konfirmasi, saya tampung dulu pertanyaannya ya. Ada di grup kan? Iya, ada. Oh, baik, alhamdulillah kalau begitu. Kalau misalkan ada di grup, soalnya, yang tahu tentang ini, itu, masih ada dalam perjalanan, ada di atas kapal soalnya. Jadi nanti kami akan tampung pertanyaan-pertanyaan ini sesegera mungkin, kami akan menginformasikan di, grup, ya. Tetapi setahu saya karena ini adalah penilaiannya, di YouTube, itu ada link itu memang ada link YouTube yang telah panitia sediakan untuk menyanyi pop, seperti itu. Baik, terima kasih sekali atas jawabannya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ini revisi video ya, oke, kami tampung, revisi video. Permisi Bu, boleh bertanya? Ya, silahkan. Saya Destintan Marhaini dari Universitas Mula Warman. Izin mengkonfirmasi Bu, saya kan mohon maaf sebelumnya saya baru bergabung. Berarti untuk video 5 menit itu kan katanya tadi 1 tag, berarti dalam 1 tag sudah langsung 2 lagu ya Bu ya? Ya. Jadi seperti ini. Satu lagu itu kan maksimal 5 menit ya. Maksimal 5 menit itu untuk satu lagu. Nah, kalau untuk pengambilan tag-nya, itu boleh dipisah atau boleh digabung. Artinya seperti ini, pada saat pengambilan video wajib misalkan ya, lagu wajib ya misalkan. Lagu wajib udah tag, 1 kali video udah stop sampai di situ lagi. Nah, nanti akan ada lagi video selanjutnya, video lagu bebas, tag 1 kali lagi seperti itu sesuai dengan panduan yang kami kirimkan, lalu kemudian stop lagi seperti itu. Boleh seperti itu. Yang penting, pengambilan videonya itu sesuai dengan di panduan, yaitu kelihatan satu badan, kemudian nggak ada edit-editan, dan langsung, seperti itu. Jadi bukan 5 menit 2 lagu, melainkan maksimal 5 menit untuk 1 lagu. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Permisi, izin bertanya Ibu. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Margareta Manurung dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin bertanya mengenai tag video ya Bu. Tadi kan memang di peraturan kan disebutkan kalau tag video itu landscape dan live. Kalau itu kira-kira Bu harus full body atau sebadan aja boleh Bu? Terus dalam tag videonya bisa menggunakan mic atau enggak? Nah, kalau misalkan, kalau, badan itu mesti harus kelihatan semua. Kalau mic saya kira boleh, ya, boleh kok. Apakah di panduan itu dikatakan bahwa tidak boleh menggunakan mic? Saya kira boleh ya. Baik Bu, berarti tag videonya nggak harus ikut kaki ya Bu ya?
dari badan aja boleh gitu ya. Kelihatan semua. Semuanya harus kelihatan. Satu badan semuanya harus kelihatan. Baik Bu, terima kasih. Iya. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan. Iya Ibu, saya mau bertanya. Saya Kevin Selano dari Universitas Patimura. Tadi Ibu bilang kita harus mengirimkan videonya ulang. Terus apakah video yang awal itu tidak dipakai lagi Ibu? Kami akan menilai video sesuai dengan pilihan peserta. Semisal video di awalnya sudah nggak kepake, kami pakai yang ini. Kami akan menilai yang menurut peserta itu yang terbaik. Iya Ibu, makasih Ibu. Iya. Ibu mohon maaf izin bertanya lagi. Ya, boleh silahkan. Ya, terkait video revisi, apakah nanti akan diberitahu kira-kira peserta mana yang sekiranya wajib mengupload video revisi atau tidak perlu mengupload gitu nih, Bu? Oh, oke. Ini masih dari yang 11 Maret ya, kampus 11 Maret ya? Ya, betul. Ya, oke. Boleh diulang pertanyaannya? Baik. Untuk video revisi, itu apakah nanti akan diberitahu kira-kira siapa saja peserta yang disarankan untuk mengupload video revisi atau tidak gitu nih? Terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa saja ya? Ya, boleh mengupload. Ya, nah kalau yang ini nanti saya akan diskusikan di panitia internal khusus menyanyi pop ya. Saya akan koordinasikan dulu ini dengan koordinator kami, tapi kami berjanji akan sesegera mungkin memberikan informasi kepada seluruh peserta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo bertanya terkait teknis-teknisnya semua agar nanti pada saat kompetisi itu sudah tidak ada kendala lagi. Silahkan adik-adik. Saya mau bertanya, di sini ada boleh menyebutkan mungkin satu-satu siapa-siapa saja yang mengirimkan lebih daripada 2 peserta lomba. Kalau dari 11 Maret Surakarta mengirim berapa peserta? Dari Universitas 11 Maret mengirim 2 peserta, Ibu. Oh, berarti ini sudah fix berarti ya. Oke. Kemudian dari Mula Warman? Dari Mula Warman juga mengirimkan 2 perwakilan, Bu. Oke. Kemudian dari Sriwijaya? Di Unsri mengirim 2 juga. Oke. Patimura? Universitas Patimura juga mengirimkan 2 perwakilan Ibu. Oh iya, baik. Mohon maaf para peserta, saya hanya menyebutkan nama kampus yang bertanya. Mungkin ada para peserta yang merasa bahwa, oh iya kampus saya mengirim 3 nih atau 4. Boleh disebutkan mungkin? Izin menjawab Ibu. Izin menjawab. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ishak Sonur Mabar, saya dari Universitas Papua. Kami dari fakultas mengirimkan ada 4 peserta, 2 perempuan, 2 laki-laki. Baik. Sekalian, mohon maaf saya potong dulu. Dari Universitas Papua ya? Iya. Oke, baik. Lanjut. Saya ingin bertanya juga mengenai, kita kan ada 4 peserta. Jadi apakah nanti videonya diupload terus dikirim ke panitia, kemudian nanti panitia yang seleksi, atau
pesertanya kembali dikirim kembali untuk dari universitas yang memilih siapa yang berhak untuk berangkat mengikuti lomba. Baik. Nah, kalau yang ini, kalau yang mengirimkan lebih daripada 2, itu kami serahkan kepada kampus masing-masing untuk kembali menyeleksi siapa yang mereka akan pilih untuk lanjut ke lomba menyanyi pop ini. Karena sesuai dengan yang ada di panduan, itu memang yang dikirim ya cuma 2, seperti itu. Jadi panitia menyanyi pop di sini, tim penilai, itu hanya menilai yang dikirimkan oleh kampus sesuai dengan yang ada di panduan, yaitu 2. Jadi kami tidak menyeleksi peserta menyanyi pop yang lebih daripada 2 lalu kami kemudian kembalikan, enggak, tapi kami kembalikan ke kampus bahwa silahkan kampus memilih siapa yang menurut kampus terbaik dan layak untuk ikut maju di lomba menyanyi pop, seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kristiawan dari Universitas Halo Oleo ingin menanyakan terkait mekanisme lombanya. Nah, jadi Bu, ini kan video yang akan kita kirimkan itu ada video lagu wajib dan lagu pilihan. Nah, apakah dalam lagu wajib dan lagu pilihan itu untuk diseleksi untuk masuk ke 10 besar atau bagaimana, Bu? Oh iya. Jadi untuk dari Haleo ya. Seleksi. Ya, jadi untuk selanjutnya untuk di link YouTube ini kan kami akan memilih siapa-siapa saja yang masuk di babak selanjutnya. Di situ kami akan melihat kalau tidak salah di situ juga akan muncul juara favorit atau yang memiliki like terbanyak untuk kemudian masuk ke babak sepertinya ada 3 babak ya kalau nggak salah ya. Jadi di YouTube dulu nih, kemudian babak penyisihan, lalu kemudian final. Nanti yang finalnya ini nanti yang akan datang langsung ke Unhair untuk melakukan kompetisi secara live bersama kompetitor lain. Jadi Bu, untuk yang kedua video itu langsung diseleksi untuk masuk ke 10 besar atau masih diseleksi untuk masuk ke babak penyisihan, Bu? Oh, tunggu saya. Jadi ini termasuk pertanyaan tangguhan ya. Jadi sudah ada 3 pertanyaan tangguhan. Ini juga salah satunya. Nanti saya akan tanyakan ke koordinator ya. Sesegera mungkin kami akan menginformasikan di grup. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ibu izin. Ya, silahkan. Kalau dari universitas mengirimkan 3, apakah ada ketentuan untuk jurusannya, Bu? Ketentuan jurusannya maksudnya seperti apa ya? Apakah boleh dari satu jurusan mengirimkan 2 atau harus dari beda jurusan, Bu? Ya, karena ini merupakan kegiatan dari FKIP ya. FKIP, saya kira kalau misalkan dia adalah mahasiswa FKIP dan dikatakan berkompeten untuk ikut, kami kembalikan itu ke kampus masing-masing untuk memilih tersebut. Karena kalau di panduan kan meskipun double itu nggak apa-apa ya, kan di panduan nggak ada ya kan, ditulis seperti itu. Jadi kami serahkan ke kampus, kami serahkan ke masing-masing kampus untuk memilih siapa yang berhak untuk mengikuti kompetisi. Baik, Halo? terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Izin Adek bertanya. boleh, adek yang tadi dari mana ya? Dari kampus mana? Dari Universitas Lampung. Lampung. Baik. Jurusan yang sama ya? Iya, kalau prodinya sama bagaimana Ibu? Iya, prodi yang sama. Ya, saya tadi sudah menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu, tetapi ini juga termasuk dari pertanyaan tangguhan yang akan saya jawab, yang akan kami jawab sebagai panitia di grup, sesegera mungkin. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan. Ini dari mana? 11 Maret, Ibu. Oh iya, 11 Maret. Oke. Ya. Tadi Ibu menyebutkan bahwa video yang diupload di YouTube itu ada penilaian berdasarkan jumlah likes ya, Bu, untuk juara favorit. Nah, apakah ini nanti akan mempengaruhi ke penilaian seleksi dari 10 peserta yang akan masuk ke semifinal atau tidak, Bu? Soalnya di panduan ini tidak dijelaskan bahwa ada penilaian berdasarkan jumlah like. Begitu, Ibu. Terima Oh, kasih. iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mohon maaf, kemarin waktu saya ikut rapat, kami sempat membahas yang itu, juara favorit. Untuk kelanjutannya saya juga kurang tahu ya, apakah itu masih berlaku atau tidak. Tetapi kami sempat bahas itu juara favorit untuk jumlah like dan itu pun memang di situ ada juri khusus. Meskipun jumlah like-nya terbanyak, tapi durasi video atau durasi yang melihatnya itu kurang, maka itu tidak bisa masuk kategori. Karena jumlah like terbanyak itu harus berbanding lurus dengan jumlah jam tayang yang dihasilkan oleh video tersebut. Nah, untuk pengaruh daripada juara 10 terbaik itu tidak dipengaruhi oleh jumlah like atau jumlah apapun itu, tetapi dipengaruhi oleh kriteria-kriteria penilaian dalam bernyanyi. Jadi ada memang juri khusus untuk yang itu. Untuk jumlah like itu hanya untuk favorit saja, itu pun kalau masih berlaku ya. Saya nanti juga akan koordinasikan yang itu, karena sepengetahuan saya kemarin kami sempat membahas yang itu, untuk juara favorit. Tetapi kalau untuk masuk ke 10 besar, jumlah like itu tidak mempengaruhi. Yang kami lihat itu adalah kriteria-kriteria penilaian termasuk kualitas suara. Seperti itu. Baik, Ibu izin mengonfirmasi. Berarti untuk juara favorit berdasarkan like itu termasuk kategori yang terpisah nih, Ibu? Iya, betul. Oke, Itu terima kasih. saya tegaskan kembali lagi, itu pun kalau masih berlaku ya, nanti saya koordinasikan ke koordinator lomba lagi kalau yang ini. Ya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, dari mana? Dari Universitas Halo Oleo, Bu. Iya, silahkan. Jadi begini, Bu, terkait terkait dengan lagunya itu, Bagaimana? Begini Bu, terkait dengan babak semifinal itu Bu kan akan diambil 10 besar. Nah, pada babak itu Bu, panitia kan akan memilih satu lagu yang akan dinyanyikan oleh peserta. Nah, jadi begini Bu, dalam lagu yang akan dipilihkan itu, apakah akan diberitahu setelah, akan diberitahu sebelum lomba atau bagaimana Bu? Supaya kami peserta yang akan masuk di babak 10 besar itu bisa mempersiapkan. Oke, saya catat. Lagu ya, lagu untuk ke babak selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke, saya mau bertanya dulu, untuk di panduan itu apakah hanya tersedia lagu untuk babak
penyisihan ini? Iya, Ibu. Oh iya, baik. Saya akan mengkonfirmasi ini sesegera mungkin ke koordinator untuk seharusnya lagu ini akan kami informasikan di awal supaya para peserta yang masuk di babak selanjutnya itu bisa langsung mempersiapkan diri seperti itu. Baik, Bu. Iya. Jadi apakah kan ini Bu untuk lagu yang akan dipilihkan nanti kan untuk lagunya itu Bu tidak semua peserta pasti menguasai lagu tersebut. Apakah ada kompensasi dari panitia untuk bagaimana caranya supaya peserta itu memilih lagu sendiri untuk menyanyikan di babak selanjutnya atau bagaimana Bu? Kalau untuk peserta yang memilih, itu saya belum bisa memutuskan ya, karena untuk lagu wajib dan untuk lagu pilihan, yang sepengetahuan saya itu nanti akan ditentukan oleh panitia. Untuk lagu wajib, berarti Bu untuk lagu wajibnya itu juga akan diganti ya Bu? Untuk di babak selanjutnya atau bagaimana? Ya, Kan lagu sepertinya begitu, karena kami akan melihat tingkat kesulitan dari setiap lagu untuk di babak-babak berikutnya. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Ayo, nggak usah malu-malu. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Dari mana? Dari Universitas Borneo Tarakan. Oh, Borneo ya, oke. Saya mau bertanya terkait instrumennya itu, Bu. Instrumennya apakah harus menggunakan alat musik atau dapat berupa instrumen dari YouTube? Mungkin itu aja sih. Kalau teknis untuk yang itu tergantung dari masing-masing kampus saja sih. Bagaimana bagusnya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi boleh diiringi langsung, boleh mengambil instrumen dari YouTube, boleh. Oke, Bu. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Saya dari Universitas Sulawesi Barat, atas nama Syafitra ingin bertanya, yang dibilang dalam juknisnya itu Bu harus dengan instrumen sendiri, tidak boleh dari YouTube yang dibilang di situ di juknisnya Bu. Oh iya, benar. Berarti memang nggak bisa. Mohon maaf dari Borneo Tarakan, di juknis sudah dikatakan ya, bahwa instrumennya itu nggak boleh dari YouTube, tapi harus diiringi langsung ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dari Sulbar, atas nama siapa tadi dari Sulbar? Syafitra Bu. Syafitra Sulbar, itu Mandar ya? Iya Bu, betul sekali. Iya, kalau saya Pangkep, Poluman. Iya, di Poluman Bu. Oh, di Pangkep Bu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya mungkin. Permisi Bu, izin bertanya lagi. Boleh. Ya dari Universitas Mula Warman tadi Bu. Ini kalau misalnya menggunakan alat musik live, kalau kita cuma menggunakan gitar itu tidak merubah Kak Bu? Kan bisa jadi akustik gitu, tapi itu tetap masuk ke kategori pop gitu, bisa Kak Bu? Akustik ya. Iya, akustik kan termasuk dari ini ya. Akustik kan termasuk dari lagu pop ya. Bagian dari lagu pop ya. Akustik itu kalau nggak salah, iya pakai gitar kan. Iya Bu, iring gitar. Maksudnya dari Mula Warman ini mengiringnya itu pakai musik genre akustik begitu. Sebelumnya saya membuat video untuk seleksi di universitas dulu ini Bu, saya menggunakan akustik nih, teman saya yang mengiringi menggunakan gitar. Nah setelah itu saya ubah lagi dengan instrumen YouTube, tetapi tadi di juknis tadi kan ada yang mengatakan itu tidak boleh instrumen dari YouTube. Jadi apakah kalau yang pakai gitar ini bisa diterima nantinya?
Akustik. Berarti sudah ada 4 ya pertanyaan tangguhan ya. Mohon maaf ini ditangguh-tangguhkan, ada beberapa yang ditangguh-tangguhkan karena kami di panitia saya nggak bisa juga langsung memberikan jawaban yang pasti kepada adik-adik kecuali yang saya tahu pasti ya. Jadi untuk akustik yang pakai gitar, tapi yang sepengetahuan saya untuk akustik ini boleh. Akustik ini boleh. Tapi nanti selanjutnya nanti saya akan menginformasikan lebih lagi di grup ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, ayo ditanyakan sebanyak-banyaknya supaya saya juga ada bahan nanti untuk rapat koordinasi dengan para panitia. Izin Bu, boleh bertanya? Iya, silahkan. Oke, saya Agam dari Universitas Syah Kuala Aceh. Terkait masalah instrumen, tadi ada yang mengatakan untuk instrumen itu katanya wajib, sedangkan di Juknisnya hanya tertera disarankan secara live. Berarti kan disarankan itu tidak mencakup diwajibkan atau tidaknya gitu. Berarti apakah masih bisa untuk mengambil alternatifnya menggunakan instrumen dari YouTube gitu? Oke, berarti sama tadi ya, instrumen YouTube. Berarti antara instrumen YouTube dengan instrumen live juga akan menjadi pertanyaan tangguhan saya, tetapi sepengetahuan saya itu untuk instrumen YouTube itu belum diperbolehkan ya. Tapi nanti saya akan koordinasikan ini dengan koordinator kami. Oke, dari Syah Kuala Aceh. Iya Bu, mungkin kan karena emang ini menjadi pertanyaan tangguhan mengenai musik instrumen secara live atau bisa dibawa dari YouTube, kan tadi kita ada boleh tuh untuk revisi video ulang karena kan yang sebagaimana waktu kita daftar pertama sudah diharuskan untuk mencantumkan link Google Drive-nya, sedangkan tadi ada pembahasan sebelumnya yang dimana boleh merevisi video sebelumnya. Jadi kalau emang sudah ada kabar yang pasti, maaf dari pihak panitianya mengenai instrumennya secara live atau boleh dari instrumen YouTube. Jadi ketika yang sudah membuat videonya dengan menggunakan instrumen dari YouTube, jadi bisa revisi ulang dengan menggunakan musik yang secara live-nya gitu, Bu. Oke, baik. Supaya lebih jelas ya, jangan sampai nanti pesertanya jatuh gara-gara instrumen YouTube ya. Iya, jadi kalau misalnya emang sudah ada kepastian, harus instrumennya secara live nih, jadi yang sudah revisi pun juga mengikuti panduan yang sudah diwajibkan gitu. Jangan mungkin sudah ada yang mau revisi karena sudah ada arahan sebelumnya, tapi revisinya itu tetap dengan menggunakan instrumen dari YouTube kan mungkin jadi ya 2 kali gitu kan ya. Jadi ketika memang sudah ada panduan yang benar-benar diwajibkan dengan menggunakan secara live, jadi ketika revisi ulang juga ada waktu nih mempersiapkannya juga begitu. Iya, oke. Nanti kami akan koordinasikan yang ini. Iya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ayo bertanya lagi. Bertanya lagi Bu. Dari mana? Masih tetap Bu dari Universitas Salo Oleo Bu. Oke, silahkan. Jadi begini Bu, terkait dengan lagu Wajib Putra Bu yang Kekasih Bayangan Bu. Nah itu Bu kalau merujuk pada lagu originalnya Bu, itu kan ketentuannya tidak boleh lebih dari 5 menit. Tetapi lagu originalnya itu Bu, dia lebih dari 5 menit Bu. Tapi tidak sampai 6 menit. Apakah boleh atau bagaimana Bu? Iya. Kalau yang ini, itu kami sarankan, ini kan nanti yang menyanyi adik ya, yang menyanyikan adik nih. Jadi saya sarankan untuk jangan melebihi daripada 5 menit. Berarti kami sebagai peserta untuk yang menyanyikan itu Bu, kami boleh kayak kreasikan begitu ya Bu? Iya boleh. Boleh. Izin bertanya Ibu. Iya, silahkan. Dari mana? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Adi Hafid dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Oke, saya bertanya, masih di bagian teknis pengiring Bu.
apakah kan tadi Ibu bilang bisa menggunakan mikrofon, berarti kami juga bisa menggunakan keyboard atau hanya merekam suaranya kita sendiri, gitu Bu. Oke. Mic dan keyboard. Nah, kalau saya tadi mengatakan boleh menggunakan mic ya. Apakah Mas juga boleh menggunakan keyboard? Nah, sepertinya untuk mic ini sendiri saya karena begini, intinya itu adalah panitia apa namanya, yang panitia penilai itu mereka ingin mendengarkan suara sang penyanyi itu dengan jelas, ya. Kalau misalkan nantinya kayaknya ini juga masuk pertanyaan tangguhan, saya akan koordinasikan ini dulu kepada koordinator saya, apakah menggunakan mic atau tidak. Kalau bisa menggunakan mic, apakah bisa diiringi oleh keyboard? Karena kan kalau misalkan, eee, keyboard-nya kebesaran kan pastinya harus menggunakan mic ya. Jadi mohon maaf dari Universitas Tadulako, saya tangguhkan juga dulu pertanyaannya ya. Ibu, saya mau bertanya, setahu saya Kevin Selano, Ibu dari Universitas Patimura, setahu yang saya baca dari panduan yang telah diberikan, bisa pakai keyboard, Ibu. Bisa pakai keyboard ya? Iya, Ibu. Iya. Iya, berarti begini, kemarin juga ada yang bertanya, kalau misalkan kelihatan satu badan itu kan jaraknya itu kan jauh ya, sehingga bagaimana caranya pada saat take video ini itu suara bisa kedengeran. Oke, kalau misalkan di Juknis mengatakan boleh menggunakan keyboard, berarti itu boleh. Di panduan kan? Iya, Ibu. Iya. Nah, kemudian yang keyboard ini kan dia suaranya agak, kalau misalkan keyboard tanpa mic kan nggak mungkin ya, pasti menggunakan mic. Berarti mic dan keyboard-nya ini bisa, tetapi tetap sebentar saya akan memperjelas melalui WA grupnya kita. Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Saya Natania dari Universitas 11 Maret. Izin bertanya, ini kampus kami 11 Maret mengirimkan 2 peserta itu untuk kategori vokal putri semua, Ibu. Nah, sementara ini di buku panduan itu ternyata persyaratannya hanya diperbolehkan bagaimana, Ibu? 1 putra, 1 putri. Iya, 1 putra, 1 putri. Kemudian ini saya melihat di rekapitulasi sepertinya ada yang mengirimkan sama seperti kami, Bu, untuk pesertanya 2 putri gitu. Itu bagaimana gitu? Nah, kalau yang ini itu harus ikut panduan ya, 1 putra dan 1 putri. Berarti tidak bisa walaupun putri semua dan tetap 2 peserta seperti itu ya? Oke, untuk bisanya atau untuk bisa dan tidaknya menunggu konfirmasi ya, karena untuk di panduan tersebut sudah jelas dikatakan kalau pesertanya itu adalah 1 putra dan 1 putri. Nah, kalau misalkan dikatakan apakah ini bisa karena ini sudah terlanjur kami terpilih 2 orang misalkan ya, saya akan menginformasikan itu sesegera mungkin juga di grup. Tetapi untuk sejauh ini itu nggak bisa sih sebenarnya. Tapi untuk pertanyaannya boleh atau enggak, siapa tahu ya, ini siapa tahu. Ada kebijakan daripada panitia, nanti dari hasil rapat kami, nah itu nanti saya informasikan ke grup. Oke? Iya, baik Ibu, terima kasih. Semoga diperbolehkan ya Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Iya, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu. Iya, dari mana?
Dari Unsulbar, Bu, Universitas Sulawesi Barat. Oh ya, Safitra ya. Iya, Bu. Ya, Jadi, Bu, di Unsulbar itu yang nautus untuk lomba menyanyi yang putri saja, Bu, tapi pengiringnya cowok, Ji. Dia tidak ambil pop solo putra. Apakah bisa itu, Bu? Atau harus ikut juga pop solo yang putranya? Oh iya. Apakah Iya. bisa hanya mengirim satu peserta ya? Iya, Bu, betul sekali. Mengirim satu peserta. Oke. Eh, ini juga nanti akan saya tanyakan kembali dan kita akan bahas di grup tah. Iya, Bu. Iya. Izin Oke, bertanya, masih Ibu. ada mungkin yang teknis sekali, silahkan. Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Saya Ragil Mertatino dari Universitas Jember, Jawa Jember. Timur. Oke. Nah, ini masih terkait teknis pengiring, Ibu. Jadi, kan di sini dituliskan bahwa masing-masing peserta diwajibkan membawa iringan sendiri. Maksudnya ini kita yang main alatnya atau boleh ada yang mengiringi gitu, Ibu? Boleh ada yang mengiringi. Ada yang mengiringi. Jadi yang menyanyi lain juga, yang mengiringi beda juga. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, masih ada hal yang sangat teknis sekali. Mungkin dari adik-adik tidak usah malu-malu daripada nanti ada yang salah atau nanti ada yang apa namanya? Permisi, Bu. Iya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Mutahari, saya dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya mau bertanya, nanti itu kan di Juknis itu katanya disarankan untuk memakai iringan yang live. Apabila ada sedikit instrumen pengiring, kayak misalkan ada biola, itu bisa nggak, Bu? Tapi tidak live untuk biolanya, cuman pianonya aja yang live. Berarti dia mixing ya? Ya. Mixing pengiring. Tunggu ya. Mixing pengiring live dan live. Oke, saya akan tanyakan ini nanti. Tapi biolanya dia berasal dari mana? Instrumen, Bu. Instrumen, Jadi kan? tidak live. Maksudnya itu kemudian dia durasinya banyak nggak? Durasinya tuh kayak sambil beriringan dengan piano, Bu. Beriringan sama piano ya? Betul. Oke, saya akan tanyakan dulu ya, karena ini mixing pengiring. Dua macam. Iya, nanti saya tanyakan. Sesegera mungkin kami akan sampaikan itu di grup. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya silahkan ditanyakan yang sangat teknis sekali. Yang menurut kalian masih membingungkan, silahkan. Izin, Bu, izin bertanya. Oke, silahkan. Ini rekamannya, rekaman suaranya tidak pakai mikrofon ya? Biasa saja. Rekaman langsung. Untuk mikrofon, kalau pengiringnya bagaimana, Adek? Adek pakai apa? Kemarin rekamannya pakai instrumen langsung dari YouTube. Oh, pakai instrumen YouTube ya. Iya. Oke, ini nanti saya akan perjelas di grup ya. Ini sudah ada beberapa sih yang bertanya masalah itu. Ya, baik. Ya, oke dah. Yang lain boleh silahkan. Silahkan bertanya. Izin bertanya lagi, Bu.
Jadi Ya. begini Bu, terkait untuk lombanya ini Bu, apakah dipisah kategori putra dan putri atau disatukan Bu, putra dan putri? Apanya tuh yang disatukan? Maksudnya dalam penjuriannya Bu, apakah dipisah kategori putra dan kategori putri atau disatukan Bu, untuk putra dan putrinya? Dipisah. Oh, berarti Bu, untuk penjuriannya nanti, dalam pengambilannya kan Bu, nanti tuh 10 besar. Nah, apakah 10 besarnya itu dicampur putra dan putri atau bagaimana Bu? Atau dipisah? Nah, untuk teknik penjurian yang saya tahu itu penjurian putra dan putri itu dipisah, ya, itu dipisah. Untuk selanjutnya, teknik selanjutnya nanti saya akan tanyakan ya. Dari mana ini? Dari Universitas Halo Oleo Bu? Oh iya, yang tadi ya. Oke, Ya Bu. teknik penjurian. Teknik Permisi Bu, penjurian izin bertanya. putra dan putri. Berarti Bu, untuk yang dikirimkan nanti untuk misalnya kalau lolos di babak 3 besar, berarti 3 putri dan 3 putra, seperti itu ya Bu? Bagaimana? Berarti Bu, untuk yang melaju ke babak finalnya nanti kan diambil 3 besar. Nah, apakah 3 besarnya itu 3 besar putra dan 3 besar putri atau bagaimana Bu? Nah, itu tidak menutup kemungkinan apakah yang maju semua adalah putra atau yang maju semua adalah putri. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oh, berarti untuk yang mewakili itu Bu hanya 3 orang saja ya Bu? Seperti ini. Tunggu. Oke, seperti ini. Jadi penjuriannya itu ini 1 kali ya, 1 kali putra dan putri. Maksud saya tadi dipisah itu adalah penjurian putra ya putra begitu, penjurian putri ya putri. Tetapi untuk secara keseluruhannya itu mereka satu kesatuan. Jadi untuk maju ke babak selanjutnya itu kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa oh berarti harus 3 putra dan harus 3 putri. Nggak menutup kemungkinan untuk hal-hal seperti itu. Karena siapa tahu nanti untuk selanjutnya itu ternyata ada 4 putri misalkan yang kualitas suaranya bagus dan ternyata hanya 2 putra yang kualitas suaranya bagus, begitu. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Boleh suaranya diperjelas. Bu. Halo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apakah terdengar? Suaranya kurang jelas ya, Adek ya. Boleh mungkin mic-nya diperbaiki atau Sebentar, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada Bu? Oh iya, ini sudah mulai agak baikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya peserta dari Universitas Siliwangi. Tadi saya mendengar bahwa ada statement untuk bahwa peserta boleh karena ada beberapa video yang dianggap kurang layak untuk menjadi video untuk perlombaan gitu. Saya dengar tadi ada revisi untuk video, jadi bisa tag ulang dan kirim ulang. Kalau menurut saya Bu, ini sekedar ini aja Bu ya, saran saja. Menurut saya kalau ada tag ulang atau revisi, kan di Juknis itu di ininya 1 kali tag, berarti kan ketika kita mengirimkan video itu, berarti yang dinilai dewan juri itu apa adanya hasil dari kiriman yang telah kita buat videonya. Dan menurut saya Juknis juga sudah jelas menjelaskan, dan apabila ada revisi, takutnya mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang saya mah sudah mengirim 1 kali tag pas pendaftaran itu, takutnya agak keberatan gitu Bu kalau mengirimkan lagi ulang. Dan
ya seperti perbaikan gitu, Bu. Oh, Jadi iya. gimana ya? Iya. Tadi kami sempat ada rapat kecil-kecilan ya. Untuk video-video yang bahasanya ya kurang bagus lah untuk diikutkan kompetisi ya. Akan diberikan kesempatan. Sebenarnya semuanya akan diberikan kesempatan sih, semuanya siapapun itu boleh ya, siapapun itu boleh. Tetapi tetap saya akan komunikasikan dengan koordinator bahwa dari peserta Siliwangi yang mengatakan bahwa artinya kalau sudah yang video itu sudah. Karena kan artinya dari awal kan para peserta juga sudah tahu kalau ini adalah merupakan kompetisi. Berarti harus mengirimkan video terbaik menurut mereka, begitu kan? Ya kan begitu ya maksudnya Ade ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kan Ya. ya di Juknis juga sudah dijelaskan, berarti kan kita juga persiapan untuk mengirimkan video yang terbaik waktu itu gitu. Benar. Saya akan tetap konfirmasikan itu kepada koordinator, tetapi keputusan kami sampai saat ini itu masih di situ, masih memberikan kesempatan siapapun itu yang mau. Makanya tadi ada pertanyaan dari 11 Maret, boleh mungkin disebutkan siapa-siapa saja yang merevisi. Sebenarnya kesempatan itu untuk semuanya. Ya, kesempatan itu untuk semuanya. Karena yang dikhawatirkan itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin ada salah satu kampus yang merasa bahwa, loh, kok seperti itu, kok diberikan kesempatan merevisi. Itu kan, kita kan sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Makanya dong harus siapkan video terbaiknya, ya kan? Maksudnya kan begitu kan ya. Jadi saya sendiri akan tetap koordinasikan itu, tetapi untuk keputusan kami saat ini itu masih di poin itu bahwa kami memberikan kesempatan merevisi. Tapi saya akan tetap menyampaikan ini dari Universitas Siliwangi ya, bagaimana nanti pertimbangan dari Dewan Panitia dari menyanyi pop ini. Bagaimana Baik, dari Ibu, terima Siliwangi? kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum mungkin? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudah bisa mengakhiri technical meeting ini ya? Atau mungkin masih ada? Silahkan. Permisi, Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Nazla Al-Qudsi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bu, mungkin ini Mohon maaf, Adek, dari mana tadi? Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bu. Maritim Ali Haja ya? Iya, Maritim Raja Ali Haji. Oh, Raja Ali Haji. Oke, dari mana ya? Dari Kepulauan Riau, Bu. Oh, Riau. Kepulauan Riau. Iya, Kepulauan Riau, oke. Ibu, maaf tadi jaringan saya agak sedikit terganggu selama Zoom karena tadi sempat mati lampu. Nah, kira-kira untuk beberapa pertanyaan yang mungkin saya kurang bisa mendengarkan, apakah nanti ada notulensinya, Bu, di grup? Terima kasih. Iya, sama-sama. Tetap kami akan memberikan konfirmasi ulang terkait pertanyaan-pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan tangguhan yang akan kami perjelas di grup. Oke ya. Izin bertanya, Ibu. Iya, boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Adiafid dari Universitas Tadulako. Iya, Ingin mempertanyakan, Bu, kira-kira kapan pengumuman untuk merevisi video yang telah kita upload, Bu? Untuk yang itu, sebentar saya akan langsung informasikan. Jadi setelah technical meeting ini, saya akan koordinasikan ke koordinator lomba, lalu kemudian saya akan menginformasikan itu di WA Group. Baik, Bu. Terima kasih.
Sama-sama. Masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Oke, silahkan. Dari mana? Halo, Leo. Ya, Bu. Di Ya. Universitas Solo, Bu. Jadi begini, Bu, untuk yang lagu wajib, yang lagu wajib putranya, Bu. Kan di dalam video saya itu, Bu, memang sudah ada yang melakukan instrumen, Bu. Instrumennya secara live, diiringi oleh piano. Nah, dalam video saya itu, Bu, waktunya 5 menit, 5 menit sekian detik. Apakah boleh itu, Bu? Maksudnya kan belum melewati 6 menit, Bu. Masih dalam jangka 5 menit seperti itu, Bu. Apakah boleh ada kompensasi dari panitia atau bagaimana, Bu? Takutnya kalau untuk merevisinya lagi, berhubung saya juga, Bu, masih mahasiswa masih semester 2, tugas-tugas kami itu, Bu, banyak, Bu. Takutnya tidak bisa untuk merevisi lagu tersebut, Bu. Oh iya, kalau untuk kompensasi itu ya, saya kira kita harus merujuk ke panduan. Di panduan mengatakan maksimal 5 menit, meskipun itu kelebihannya berapa detik ya, Dea? Kalau saya tidak salah, Bu, 14 detik, tapi sebentar akan saya konfirmasi kembali, Bu. Kelebihan 4 detik ya. Soalnya kami sendiri di sini kemarin waktu tag video untuk menyanyi itu kan dia juga kelebihan. Makanya dipotong sama pengedit. Artinya jangan dia tag kembali videonya supaya videonya itu cukup 5 detik atau 40 ya. Ada 4 menit lebih begitu. Jadi dia nggak lebih dari 5 menit begitu. Oh iya, Bu, soalnya dalam tag video kemarin itu, soalnya kami kan merujuk pada lagu original yang Kekasih Bayangan itu. Nah, dalam lagu originalnya itu kan, Bu, itu lewat 5 menit. Nah, jadi bagaimana, Bu? Apakah nanti itu dalam videonya akan ada pemotongan nilai atau bagaimana, Bu? Kalau itu sistem penilaiannya ya yang tahu, tetapi pasti penilai ini akan merujuk kepada panduan yang telah dibagikan, yaitu maksimal 5 menit. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Ibu, permisi, Bu. Iya, silahkan. Permisi, Bu. Ya. Sebelumnya nama saya Kiesa Yadinata dari Universitas Mataram. Belum memasuki grup WhatsApp, Bu. Oh, Mataram ya? Iya, Bu. Mataram. Boleh disebutkan nomor handphonenya sekarang, Adek? Iya, 081 081 946 946 104 104 278. 278. Oke, saya ulangi sekali ya. 081 946 104 278. Oke, Bu. Benar. Oke. Adik-adik yang belum masuk WA grup boleh konfirmasi nomor sekarang ya. Mungkin masih ada di dalam Zoom ini yang belum masuk grup. Silahkan. Saya, Bu. Oke, dari mana? Dari Universitas Cendrawasih. Cendrawasih ya. Boleh disebutkan nomor handphonenya? 0812 0812 4774 4774 1874. 1874. Oke. Masih ada lagi? Ibu, mohon izin bertanya. Iya, silahkan. Dari mana? Baik, Ibu. Saya Hafid Khairuddin dari Universitas Lampung. Izin bertanya, Ibu. Untuk memperjelas saja mengenai semifinal dan finalnya nanti, untuk di panduan itu kan sudah dicantumkan bahwa kategori itu ada putra dan putri.
Nah, untuk yang melaju ke babak final itu tadi Ibu kan menjelaskan tidak kemungkinan itu ada putra dan putrinya begitu Bu ya. Jadi mohon dijelaskan kembali untuk kategori itu bagaimana gitu Bu. Karena kalau dari segi vokal untuk range vokal itu kategori pria dan putri itu kan berbeda Ibu. Jadi harus bagaimana seperti itu? Ya, saya kira ini teknisnya para juri ya. Ini teknisnya para juri. Tetapi pada saat penjurian itu tetap dipisah ya, tetap dipisah bahwa ini putra, ini putri. Untuk tekniknya, untuk range vokal atau bagaimananya, itu nanti tergantung dari panitia penilai, seperti itu. Yang Iya Ibu, jelasnya jadi kami yang dibingungkan itu tuh untuk kategorinya Bu. Jadi nanti kan di panduan itu udah ada kategori putra dan putri, sudah ada lagunya putra dan putri sendiri juga gitu. Jadi nanti kalau pas di final bisa memungkinkan untuk putra sendiri dan putri sendiri itu apakah bisa Bu? Soalnya ini yang masih dibingungkan seperti itu Bu. Oke. Saya akan konfirmasi ini. Berarti seperti ini ya, seharusnya kan seperti ini ya. Kalau misalkan penilaiannya dipisah, kalau untuk melaju nih ke 10 besar, berarti harus memilih 5 putra dan 5 putri kan, yang terbaik suaranya kan, menurut itu ya maksudnya Adek ya? Iya Ibu. Iya. Dan di final juga nanti kalau misalnya top 3 gitu, maksudnya 3 besar berarti otomatis ada 3 putri dan 3 putra seperti itu Bu. Saya akan konfirmasikan ini karena sudah ada beberapa yang bertanya tentang ini. Saya nanti akan memperjelas di grup WhatsApp ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Izin Bu, boleh bertanya sekali lagi? Oke, silahkan. Ya, saya Agam dari Universitas Syakuala Aceh. Mungkin saya juga setuju dengan pertanyaan sebelumnya, yang dimana kan lagu tersebut kan sudah dibedakan tuh, lagu khusus untuk putra ini dan khusus lagu putri ini. Sedangkan di panduan juga mengatakan putra 1 dan putri 1. Mungkin sekedar bilang juga gimana ya? Ketika emang kecuali kalau misalnya lagu bebas, jadi kan di top 3-nya itu mungkin putra dan putrinya gabung gitu ya Bu ya, untuk ketika misal masuk ke babak grand finalnya gitu. Nah, tetapi di panduan di situ untuk lagu saja sudah berbeda Bu, yang untuk putri ini dan untuk yang putra ini gitu. Mungkin itu kejelasan yang masih kaminya awam gitu Bu. Iya benar. Oke. Ya, saya akan perjelas nanti ini di WA grup ya. Halo? Halo? Dari Aceh? Iya, terima kasih Ibu. Iya, saya akan perjelas nanti ini ya. Untuk putra-putrinya teknik penilaiannya seperti apa dan untuk masuk ke babak-babak selanjutnya nanti seperti apa begitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, apakah kita boleh mengakhiri technical meeting kita pada hari ini? Iya, Bu. Boleh Ibu. Boleh Bu ya. Boleh Bu. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Jangan sampai masih ada nih yang kepikiran. Ayo dikeluarin aja, Papa. Izin bertanya lagi Bu. Oke, silahkan. Dari mana? Aku dari Universitas Haloleo Bu. Oke, halo lagi ya. Oke, silahkan. Jadi begini Bu, nanti kan akan pemilihan itu 10 besar Bu. Nah, dalam 10 besarnya itu Bu, apakah nanti akan ada technical meeting-nya lagi atau bagaimana Bu? Itu untuk informasi seperti itu nanti kami akan update di WA Group. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Masih ada lagi adik-adik? Kalau sudah tidak ada, boleh kita akhiri ya? Iya boleh Bu, cukup dari saya. Iya Bu. Iya Bu.
Oke. Cukup Ibu. Kemudian dari Mataram dan Cendrawasih, sesegera mungkin kami akan menggabungkan nomor adik di grup. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan tangguhan dan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya masih belum akurat informasinya dari saya akan memperjelasnya di WA Group. Ya, dari kampus 11 Maret juga ada, kemudian dari Haluleo juga ada pertanyaan tangguhan, kemudian juga ada Borneo tentang pengiring, kemudian ada dari Aceh, kemudian ada dari Tadulako, kemudian ada dari Jember, kemudian ada dari Mangkurat ya tentang mixing pengiring, kemudian kemudian masukan dari Siliwangi tadi kami akan menampung semua, lalu kami akan memberikan konfirmasi di WA Group ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ini Universitas Papua, ada angkat tangan, masih ada yang mau ditanyakan? Baik Kak, mungkin sebelum technical meetingnya berakhir, ada yang saya mau lengkapi Kak, dari yang saya tangkap tadi. Mungkin untuk teknik penjuriannya lebih ke arah seperti lomba bintang radio ya, walaupun sampai final, tetap ada 2 juara gitu, juara 1 putra, juara 1 putri, entah itu mau ada 4 putri atau 3 putra, intinya pas juaranya 1 putra 1 putri gitu Kak. Nah, itu dia yang ingin saya perjelas karena sampai saat ini itu belum ada ketentuan untuk juara 1 putra dan juara 1 putri ya. Nanti saya akan konfirmasi di WA Group. Oke, baik, ya? terima kasih banyak Kakak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, boleh kita tutup ya. Saya konfirmasi, saya mendengarkan dulu suara dari adik-adik. Boleh kita tutup? Boleh. Boleh, baik. Boleh. Boleh, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para peserta lomba menyanyi pop yang sedianya meluangkan waktunya untuk mengikuti technical meeting ini, sehingga kita semua tidak lagi memiliki, insya Allah tidak akan memiliki kendala ya di dalam mengikuti perlombaan ini. Adapun nanti yang mau ditanyakan kembali, itu boleh melalui dari WA Group. Nah, terkait dari pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan tangguhan dan pertanyaan yang sempat saya jawab, akan saya perjelas nanti kembali di WA Group. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, izin live ya. Iya Bu. Terima kasih, Bu Santi.